Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Rumuriana dari kelas 6L, mahasiswi PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran dan menunjukkan simulasi evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Septi Mailana MPD. Berikut penjelasan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang artinya menilai, penilaian, atau pengukuran suatu proses kegiatan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang di dalamnya sudah terancang suatu kegiatan untuk ketercapaian proses pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswa. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah suatu inti kegiatan pembelajaran yang ditempatkan pada akhir pembelajaran guna mengetahui seberapa terukurnya siswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan dan mengetahui seberapa mampunya siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian dibagi menjadi dua, ada fungsi hasil belajar dan fungsi evaluasi pengajaran. Di fungsi hasil belajar ini terdapat tiga fungsi. Yang pertama, fungsi formatif, di mana fungsi formatif merupakan penilaian dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi sumatif, di mana fungsi sumatif ini dilaksanakan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir semester atau akhir tahun ajaran baru. Dan selanjutnya ada fungsi motivasi, di mana penilaian ini dipakai untuk memotivasi peserta didik untuk belajar menjadi lebih tinggi, terutama bagi peserta didik yang ingin menunjukkan kemampuannya. Selanjutnya, terdapat fungsi evaluasi pengajaran, di mana fungsi evaluasi pengajaran ini terdapat tiga laporan. Laporan yang pertama ialah laporan orang tua dan siswa. Laporan yang kedua ialah laporan untuk sekolah, di mana laporan untuk sekolah itu ada 4. Yang pertama, mengadakan remedial, mengadakan pengayaan, perbaikan guru pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan yang terakhir, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Lalu, selanjutnya ada laporan untuk masyarakat. Dan selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dibagi menjadi 4 penilaian. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif, yaitu guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Yang kedua, ada penilaian berfungsi diagnostik, yaitu guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Yang ketiga, ada penilaian berfungsi sebagai penempatan, yaitu belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Dan yang keempat, atau yang terakhir, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi hasil belajar. GAKME menetapkan kategori hasil belajar ke dalam 5 macam, yakni yang pertama, informasi verbal, di mana informasi verbal ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang guru menyampaikan fakta-fakta atau peristiwa dengan cara lisan atau tulisan. Lalu yang kedua ada keterampilan intelektual, di mana kemampuan yang dapat menyebabkan seseorang bisa membedakan, menggabungkan, mentabulasi, menganalisis, menggolong-golongkan, mengkuantifikasikan benda, kejadian, ataupun lambang. Lalu, yang ketiga ada keterampilan motorik, di mana keterampilan ini merupakan keterampilan seseorang untuk dapat melakukan sesuatu gerakan dalam banyak gerakan yang terorganisasi. Lalu yang keempat, ada strategi kognitif, di mana kemampuan seseorang perihal teknik berpikir, pendekatan dalam menganalisis, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada sikap, di mana sikap ini merupakan kemampuan bagi seseorang untuk menerima atau menolak terhadap sesuatu objek tertentu berdasarkan penilaian tentang objek tersebut.
Selanjutnya ada fungsi evaluasi program pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dan yang kedua untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, penelusuran. Untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, ada pengecekan. Untuk mengecek adalah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pencarian. Mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, atau yang terakhir ada penyimpulan. Untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Selanjutnya ada prinsip penilaian. Yang pertama ada komprehensif. Penilaian ini didasarkan atas prestasi dari segi macamnya, misalnya pekerjaan rumah, kuis, ulangan, harian, tugas, dan sebagainya, maupun terbagi dalam jenisnya, yang berupa benar atau salah, kasus, portofolio, objektif, esai, dan lainnya. Yang kedua ada objektif. Hasil kegiatan penilaian diolah dan dilaporkan oleh guru apa adanya tanpa campur tangan guru. Yang ketiga ada kooperatif. Penilaian secara kooperatif antar guru dengan kepala sekolah atau guru lain untuk mencakup perencanaan dan penyusunan tes prestasi belajar yang bermutu. Selanjutnya ada otentik. Proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan atau kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Selanjutnya ada comparable. Tahap pengukuran yang menghasilkan angka-angka. Itu dilaksanakan prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama harus memperoleh nilai yang sama pula. Dan ada jelas. Sistem pengukuran penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi guru. Selanjutnya, prinsip penilaian juga terdapat kompetensi, di mana kompetensi ini ialah pengukuran dan penilaian hendaknya mengacu pada kompetensi. Perlu dirancang untuk mengukur apakah peserta didik telah menguasai kemampuan sesuai dengan target yang ditetapkan kurikulum. Selanjutnya ada mendidik. Penilaian dilakukan bukan untuk mendiskriminasi siswa atau lulus atau tidak lulus, menghukum siswa, tetapi untuk mendiferensiasi siswa, atau sejauh mana seseorang siswa membuat kemajuan atas posisi mereka atau posisi masing-masing siswa dalam rentang cakupan pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya ada aspek yang dinilai. Terdapat pengetahuan atau kognitif. Pengetahuan atau kognitif atau ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Lalu ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Selanjutnya ada sikap atau afektif. Pengukuran ranah afektif meliputi 5 jenjang. Yang pertama ada menerima, menjawab, menilai, organisasi, dan yang terakhir ada karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Selanjutnya ada keterampilan atau psikomotorik, di mana pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan simulasi evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu, hai Ibu.
Halo, kembali lagi bersama Ibu Elga Arum. Bagaimana nih kabar kalian semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat ya. Nah, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, ada yang sakit Bu. Siapa itu? Si Bella Bu, sakit. Kenapa sih Bella? Tapi yang lain pada masuk. Iya, iya. Kayaknya demam Bu. Demam. Ya udah, Iya. semoga kita doakan Bella cepat sembuh dan kita harus tetap jaga kesehatan ya anak-anak agar Baik kita Ibu. dijauhi dari penyakit. Nah, anak-anak, Hmm. kemarin kita sudah belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran pertama. Dan Ibu juga kemarin sudah memberikan kalian tugas untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia di halaman 2 dan soal IPS di halaman 5. Nah, sekarang kita bahas ya anak-anak soalnya. Untung aja udah dikerjain. Alhamdulillah. Nah, kita bahas ya anak-anak di soal teks bahasa Indonesia yang pertama. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Pastinya tanaman teh dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut Ibu. Iya, coba. Iya, jadi tanaman teh itu juga merupakan salah satu tanaman yang bisa tumbuh pada ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi biasanya tumbuhnya di daerah pegunungan ya anak-anak. Baik Ibu. Nah, selanjutnya di soal nomor 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Maka derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air, Ibu. Iya, jadi caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi itu dengan tanaman teh rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, selanjutnya di soal ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Akan terganggu dong, Bu, kelestariannya. Iya, jadi yang terjadinya adalah tanaman teh akan terganggu kelestariannya karena akan semakin banyak tanaman teh yang dipetik. Padahal tanaman teh ini untuk tumbuh kembali memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya di soal yang keempat. Apa yang sebaiknya dilakukan petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Selalu menanam bibit teh dan menjaga kesuburan tanahnya, Bu. Iya, selain itu juga harus diperhatikan juga ya penentuan jarak tanam yang tepat dan juga pengairannya. Nah, selanjutnya di soal nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam itu tetap subur? Pastinya tanaman teh harus dirawat, diberi pupuk, serta disiram secara teratur. Iya. Jadi, setiap tanaman yang kita konsumsi juga harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh juga dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Nah, selanjutnya di nomor 6. Mengapa petani teh bekerja di dataran tinggi? Karena kondisi wilayah di pegunungan yang sejuk sangat cocok ditanami tanaman teh, Bu. Iya, pintar. Jadi, karena tumbuhan teh tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya di soal yang terakhir. Pekerjaan apa saja yang terlibat dalam pengelolaan teh tersebut? Di sini aku nulis ada 4, Bu. Ada penanam teh, ada pemetik teh,
Ada pengelola teh, ada pengemas teh, Bu. Iya, jadi yang pertama itu ada penanam teh. Sesuai dengan namanya, penanam teh bertugas menanam teh di perkebunan. Yang kedua ada pemetik teh. Tugasnya memetik teh yang siap dipetik di kebun teh. Yang ketiga ada pengolah teh. Tugasnya mengolah teh seperti menjemur, menyortir, menggiling teh di pabrik. Dan yang keempat ada pengemas teh. Tugasnya memasukkan teh ke dalam berbagai kemasan yang tentu saja siap dipasarkan. Jadi, ini terdapat penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, di mana komentar siswa tentang tokoh dinilai dengan menggunakan rubrik. Nah, jadi ada beberapa kriteria, di antaranya ada kriteria gambar. Jika gambar yang dihasilkan oleh siswa mencerminkan tokoh dalam cerita itu, maka mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Di kriteria kedua, jika alasan pemilihan tokoh didasarkan kepada fakta yang ada, itu siswa akan mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Lalu di kriteria ketiga ada topik, di mana sebagian besar topik yang disampaikan siswa sesuai dengan cerita, maka mendapatkan skor 3 atau baik. Nah, selanjutnya di kriteria keempat ada fakta pendukung. Jika fakta pendukung yang disampaikan siswa sebagian besar sesuai dengan isi cerita, maka siswa akan mendapatkan skor 3 atau baik. Nah, anak-anak, jadi penilaiannya itu sama dengan total nilai siswa per total nilai maksimal dikali 10. Nah, contohnya nih, Syamsuddin, total nilai siswa kamu 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 per total nilai maksimal sama dengan 16. Jadi 14 per 16 dikali 10 sama dengan 8,7. Jadi Syamsuddin mendapatkan nilai 8,7. Paham Syamsuddin? Paham, Ibu. Nah, di sini terdapat soal IPS diagram Venn, di mana kamu harus mengetahui tentang jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Lalu bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Lalu tulislah hasil dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Paham, Syamsuddin? Paham, Ibu. Ya, coba. Untuk Pekerjaan. soal IPS diagram Venn ini, saya sudah mencari tahu jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar saya. Lalu saya akan membandingkannya dengan teman sebelah saya ini. Kami memiliki 2 jawaban yang memiliki kesamaan, yaitu petani dan nelayan. Petani dan nelayan. Lalu, Untuk petani, jenis pekerjaan menghasilkan barang. Tempat mereka bekerja ada di sawah. Apa yang dikerjakan? Menanam padi. Apa hasil yang diperoleh? Padi atau beras? Dampak bagi pekerjaan mereka bagi masyarakat, yaitu mendapatkan beras. Dampak bagi pekerjaan mereka yaitu mendapatkan uang. iya. Jadi, jenis pekerjaan dari petani itu menghasilkan barang, daerah mereka bekerja itu di sawah, yang dikerjakan oleh petani menanam padi, hasil yang diperoleh itu padi atau beras, dan dampak dari pekerjaan petani itu bagi masyarakat mendapatkan beras, lalu dampak bagi pekerja mendapatkan uang. Iya, betul. Kalau untuk nelayan, jenis pekerjaannya menghasilkan barang, tempat mereka bekerja di laut, apa saja yang mereka kerjakan, menangkap ikan,
hasil yang diperoleh mendapatkan ikan. Nah, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat itu mendapatkan ikan atau barang sesuai kebutuhannya, dan dampak dari pekerjaan mereka yaitu mendapatkan uang dari hasil jual ikannya. Ya, pintar. Jadi, jenis pekerjaannya juga menghasilkan barang. Lalu, daerah bekerjanya itu di laut, yang dikerjakan itu mencari ikan, hasil yang diperolehnya itu ikan, lalu dampak pekerjaan bagi masyarakat itu mendapatkan ikan, dan bagi pekerjanya itu dampaknya mendapatkan uang. Lalu, jadi dari petani dan nelayan ini memiliki dua kesamaan menurut saya, karena sama-sama menghasilkan barang dan mendapatkan uang dari hasil barangnya yang mereka hasilkan. iya, pintar. Jadi, sama-sama menghasilkan barang dan mendapatkan uang. Nah, selanjutnya terdapat penilaian pembelajaran IPS, di mana diagram Venn tentang perbedaan jenis pekerjaan dinilai dengan rubrik. Jika ada beberapa kriteria, di antaranya yang pertama itu ada jenis pekerjaan dan wilayah tempat bekerja. Apabila siswa menyebutkan dan menjelaskan dua jenis pekerjaan yang sesuai dengan wilayah tempat bekerja, maka siswa akan mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Lalu, di kriteria yang kedua ada tugas pekerja, di mana siswa menyebutkan sebagian besar tugas pekerja dan sebagian besar sesuai, maka siswa akan mendapatkan skor 3 atau baik. Nah, lalu di kriteria yang ketiga, manfaat pekerjaan. Apabila siswa menyebutkan manfaat pekerjaan bagi pekerja dan masyarakat dan sebagian besar benar, maka siswa akan mendapatkan skor 3 atau baik. Dan di kriteria yang terakhir atau hasil yang diperoleh, apabila siswa menyebutkan hasil yang diperoleh pekerja dari pekerjaannya dan sebagian besar benar, maka siswa akan mendapatkan skor 3 atau baik. Nah, jadi penilaian itu sama dengan total nilai siswa per total nilai maksimal dikali 10. Contoh, jika Samsudin mendapatkan total nilai siswa 4 plus 3 plus 3 plus 3, atau mendapatkan nilai skor 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 per total nilai maksimal 16. Maka 13 per 16 dikali 10. Hasilnya sama dengan 8. Jadi Syamsuddin mendapatkan nilai 8 untuk menjawab diagram Venn tentang perbedaan jenis pekerjaan. Paham Syamsuddin? Paham, Ibu. Nah, oke. Pintar. Selanjutnya, terdapat penilaian summatif, di mana penilaian summatif ini berupa soal variasi, di mana soal ini bersifat pilihan ganda, lalu terdapat 3 soal, 1, 2, 3. Dan di sini siswa ditugaskan untuk menebak pekerjaan yang digambarkan melalui cerita, lalu memilih jawaban yang tepat. Sesudah memilih jawaban yang tepat, muncullah jawaban yang tepat itu beserta gambar pekerjaan dari cerita yang dimaksud. Jadi, ayo kita coba mengerjakan soal variasinya ya, Syamsuddin. Baik, Ibu. Sudah paham yang Ibu jelaskan? Tadi? Sudah paham, Ibu. Sudah paham. Ya, kalau sudah paham, Ibu bacakan ya ceritanya. Siapakah aku? Pekerjaan aku menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan berupa susu. Selain susu, ada juga daging dan kotoran sapi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik. Siapakah aku? Apakah aku koki, peternak sapi perah, penjahit, atau nelayan? Pasti B, Bu, jawabannya. B, benar nggak ya jawabannya? Iya benar, jawabannya adalah peternak sapi perah. Nah, anak-anak, sekian penjelasan yang Ibu sudah sampaikan, dan hari ini pelajaran kita sudah selesai. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.